Baik, terima kasih Ibu Eli dan seluruh tim Papua Rumah Doa Skala Bangsa. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada sore malam hari ini, karena kami boleh Zoom, boleh berdoa, boleh mendengar firman, boleh memuji Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Berkati hari ini dengan firman Tuhan, biar yang kami sharingkan ini menjadi kekuatan yang mengubahkan hidup kami, terang bagi kami. Dan Yesus adalah jawaban bagi hidup kami. Tidak ada jalan yang luar biasa selain di dalam jalan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat Pak Livius, Ibu, dan juga seluruh tim yang ada yaitu RDSB. Kami bersyukur Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam semuanya. Salam, ya puji Tuhan, terima kasih Bu Eli dan seluruh tim. Hari ini saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk menyampaikan berita firman Tuhan di Zoom Papua RDSB ini. Dan hari ini temanya adalah Yesus, jawaban hidupku. Terlalu banyak di dunia ini yang membutuhkan jawaban. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Sebagai seorang gembala, kadang-kadang pertanyaan itu muncul, baik dari jemaat maupun juga pengerja. Di mana kadang-kadang orang bertanya, Pak, saya sudah melayani Tuhan, saya rajin ke gereja, tetapi sampai saat ini, kenapa ya Pak, saya belum dikaruniai anak? Kami menikah sudah 10 tahun. Nah, saudara, jawaban-jawaban itu tentu tidak bisa dijawab oleh manusia. Maka kita membawanya kepada Tuhan. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi, pasti ada rancangan Tuhan yang indah. Kadang-kadang kita juga mendengar atau orang bertanya kepada kita, saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh, Pak. Tetapi kenapa ya usaha saya selalu gagal? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali pertanyaan. Saya sudah berdoa, tapi suami saya kenapa belum bertobat? Nah, saudara Tuhan punya rahasia yang luar biasa untuk itu semuanya. Tugas kita sebenarnya bukan bertanya, tapi tugas kita adalah melakukan rencana Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah undangan daripada Yesus sendiri. Undangan itu biasanya ada yang mau datang, ada yang tidak datang. Undangan ini bukan hanya sekedar undangan ayo datang, tetapi undangan yang mengandung janji. Kalau engkau mau datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan, kekuatan, kemenangan, bahkan kesembuhan terjadi. Hanya kita mau mengikuti undangan Yesus, datang kepada Yesus, maka kita bisa mengalami janji-janjinya Tuhan. Pada waktu kita mengalami masalah, pergumulan, persoalan, kemana kita cari jawaban? Kadang-kadang waktu kita lagi butuh uang, perlu uang, tidak ada uang, larinya kepada manusia. Pinjam dulu, hutang dulu. Sebenarnya itu bukan cara yang utama. Cara yang utama kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluarnya dengan caranya yang ajaib. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita benar-benar mau memenuhi undangan Tuhan atau tidak?
Kalau kita memenuhi undangan Tuhan, datang kepada Yesus, maka Yesus sumber jawaban itu pasti menyediakan jawabannya. Karena itu sebuah janji. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, letih lesu, berbeban berat. Ini bicara pertama tentang dosa. Semua manusia yang berdosa di muka bumi ini tidak satupun yang tidak berdosa selain daripada Yesus Kristus. Ketika semua itu berdosa, maka itulah beban yang terberat. Itulah keletihan, kelesuan yang luar biasa. Dosa membuat manusia itu letih, lemah, lesu. Oleh sebab itu Yesus mengundang, engkau dalam dosa, hanya aku, hanya Yesus yang dapat mengampuni, yang dapat membebaskan, yang dapat menebus, yang membawa keselamatan. Di bawah kolong langit hanya ada satu nama, yaitu Yesus Tuhan. Ini undangan yang luar biasa, saudara-saudara. Karena semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka Tuhan siapkan satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus, melalui salibnya, melalui kematian dan kebangkitannya, maka kita beroleh kelegaan, kekuatan, kemenangan, dan kita dibebaskan dari dosa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menjamin itu semuanya kelegaan, kekuatan, kemampuan. Bahkan Alkitab mencatat ada satu orang yang dicatat sebagai perempuan pendarahan. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini menjadi menarik dan saya berulang-ulang ya membaca, berulang-ulang merenungkan ini. Karena di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perempuan ini tidak ditulis namanya, tapi nama perempuan itu selalu hadir. Yang perempuan, meskipun tidak tahu namanya, tapi dia mengalami kebaikan Tuhan. Wanita ini atau perempuan ini 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun berarti waktu yang cukup panjang. Sakit dalam satu hari saja sudah berat. Sakit seminggu, sakit sebulan, sakit setahun, bertahun-tahun. Di sini ada ibu kami, Ibu Purnama. Itu pernah mengalami suaminya sakit bertahun-tahun. Dan saya melihatnya begitu setia, Ibu Purnama ini luar biasa. Karena kesetiaan suami diuji pada waktu dia itu sukses. Tapi kesetiaan istri diuji pada waktu kesusahan dan penderitaan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Saya mengingat kenal betul sama Bapak kami Pak Rudi, ya suami dari Ibu Purnama yang sudah dipanggil Tuhan. Beliau adalah mentor saya, Bapak rohani saya yang selalu membawa kami dalam Tuhan. Tetapi kita tahu ternyata orang yang menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan gerejanya cabangnya cukup banyak. Tuhan bisa mengizinkan sesuatu terjadi, sakit, dan pulang ke rumah Bapa. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang saya sampaikan di sini bahwa ternyata sakit yang cukup panjang juga tidak enak. Perempuan ini cukup lama 12 tahun. Dan di sini dikatakan bahwa ia itu menderita pendarahan. Bukan hanya sakit tapi menderita. Kalau dikatakan sakit berarti bisa ringan. Tapi kalau menderita itu berarti cukup berat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ia telah berulang-ulang diobati dari berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ibu ini berjuang luar biasa. Berobat kemanapun ada berita orang bisa menyembuhkan, ada tabib, ada obat apapun dia berjuang untuk bisa membelinya.
Tetapi apa yang terjadi? Ayat ini berkata, ya, telah sampai habis uangnya. Jadi tidak sembuh, uangnya habis, keadaannya makin buruk. Sudah menderita tidak sembuh, uangnya habis, keadaannya semakin buruk. Nah, saudara, di sini kita tahu orang yang sedang mengalami seperti ini pasti tidak punya pengharapan. Bayangkan kalau kita mungkin sudah utangnya banyak, nggak punya apa-apa, ditinggal suami, ya digigit anjing, anjingnya anjing gila pula. Waduh, itu penderitaan yang cukup-cukup berat begitu. Perempuan ini tidak diketahui sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah, apakah suaminya masih bersama dia? Alkitab tidak mencatat itu. Apakah dia masih muda? Kalau masih muda, siapa yang mau menikah dengan dia? Cukup berat bebannya. Uang tidak ada, masih tetap sakit, dan keadaannya semakin buruk. Di ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang menarik bahwa dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang tertekan, maka dia pernah mendengar berita tentang Yesus. Inilah yang terpenting. Berita tentang Yesus harus disampaikan dalam kondisi apapun. Karena mungkin perempuan ini waktu mendengar berita tentang Yesus, mungkin dia belum sakit. Atau mungkin dia menolaknya. Atau bahkan mungkin dia tidak menghiraukan itu. Tetapi waktu dia membutuhkan, dia ingat Yesus. Bukankah pada waktu sekolah minggu, atau kita ketemu orang dan orang menyampaikan ngobrol ada satu firman, itu kadang-kadang kita mengabaikan, tetapi pada waktu kita butuh, biasanya firman itu muncul karena firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja. Firman itu akan melakukan tugasnya untuk supaya orang itu bisa mengerti rencana Tuhan. Nah, perempuan ini, wanita ini, bukan hanya menderita secara fisik, batinnya menderita, ya. Psikologinya terganggu. Oleh karena pada masa itu, orang yang mengeluarkan darah, maaf, wanita yang mengeluarkan darah, itu dianggap najis. Dan ini hampir dikatakan penyakit kutukan. Karena perempuan ini harus dipisahkan dari keluarganya. Tidak boleh bergabung dengan siapapun. Tidak boleh ditengok, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Karena orang yang bersinggungan atau menyinggol perempuan ini juga akan dinajiskan sampai matahari terbenam. Jadi dia sakit, orang yang tersenggol, tersentuh pun bisa dinajiskan. Perempuan ini dianggap najis. Begitu berat. Mungkin kita pernah sakit, tapi ada keluarga, ada orang yang menelpon. Tapi ini seperti masa COVID, waktu kena COVID di rumah sakit, tidak satu pun yang bisa melihat. Dalam kesendirian, maka bagaimana orang yang sakit itu tanpa penghiburan, keadaannya akan semakin lemah. Dia kondisinya sangat lemah, tetapi yang luar biasa bahwa dia mendengar berita tentang Yesus. Mendengar berita tentang Yesus. Dan waktu dia mendengar berita tentang Yesus, muncul imannya. Nah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Seberapa kita mendengar firman Tuhan, itulah iman kita. Oleh sebab itu kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka iman kita akan muncul setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika imannya muncul, dia beriman, ya, saya percaya, tetapi dalam imannya tanpa tindakan pasti tidak terjadi apa-apa. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan dia tahu benar iman itu harus bertindak. Ketika dia percaya Yesus,
sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana yang gagal. Dia sanggup untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan membuat orang-orang yang lemah dikuatkan. Dan bahkan dia mengusir setan. Maka iman itu begitu kuat. Tindakannya begitu kuat. Meskipun dalam sakit, dia tetap bergerak. Dan dia berkata di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Waktu dia tertatih-tatih, rasa sulit karena kondisinya yang sangat berat, mungkin juga dia sulit berjalan, mungkin juga bisa merangkak. Dalam sakitnya dia satu hal, asal ku jamah jubahnya, saya pasti akan sembuh. Dia bergerak maju, bergerak. Di mana Yesus itu? Lalu banyak orang berkata, ada di satu tempat. Dia bergerak, bergerak. Berapa lama? Kita tidak tahu. Tapi dia bergerak. Setelah dia mendekat Yesus, banyak sekali orang yang mengerumuni Yesus. Dia mulai berpikir, saya menembus dinding ini tidak bisa. Karena kumpulan orang banyak. Tetapi kalau saya tidak melanjutkan tindakan iman saya, maka saya akan berhenti. Iman saya akan berhenti, tindakan saya berhenti, dan saya tidak mengalami apa-apa. Iman kalau sudah bergerak, jangan takut terhadap tantangan dan rintangan. Setiap kegerakan iman pasti ada rintangan. Tapi perempuan ini tetap bergerak maju sampai mendekati Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu dia mendekati Yesus, maka dia menjamah jubahnya. Nah, saudara, mengapa perempuan ini berkata asalku jamah jubahnya saja sembuh? Dia tidak berkata aku mau salaman dengan Yesus, aku mau ditumpang tangan, aku mau pegang kaki Yesus atau tangan Yesus. Wanita ini sadar bahwa dia tidak mau menajiskan Yesus. Dia tidak mau menajiskan semua orang. Dia pegang jubahnya saja, percaya dia sembuh. Dan seketika itu juga dia disembuhkan karena ada aliran yang keluar dari tubuh Yesus. Mengalir ke jubahnya dan sampai ke tangannya, sampai ke tubuhnya. Dan Alkitab berkata di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu, tidak tunggu lama. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak ada jawaban, apakah itu rumah tangga, apakah ekonomi, keuangan, atau keluarga yang belum bertobat, atau masalah orang tua, masalah pekerjaan, masalah usaha, tetap punya iman, bergerak dengan iman, pegang jubah Yesus, dan di situ mengalir kesembuhan, mengalir kekuatan, mengalir mujizat, katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika terjadi satu kegerakan kesembuhan melalui Yesus kepada dia, maka ketika Yesus mengerti, mengetahui, loh kok ada satu gerakan ini, ada aliran ini, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, loh kita kan orang banyak, semua juga pegang jubah Tuhan. Banyak kita, siapa yang pegang? Nggak tahu kita. Tapi Yesus berkata begini, ada satu orang yang telah melakukan itu dengan imannya. Lalu murid-muridnya bingung. Dan perempuan ini gemetar, sujud, tersungkur di hadapan Tuhan. Dia sudah mengalami kesembuhan. Waktu dia dijawab, mengalami jawaban Tuhan. Oleh karena apa? Dia pantang menyerah. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau mengalami jawaban daripada Tuhan, kita harus tidak gampang menyerah. Kalau doa kita belum dikabulkan, tetap berdoa. Kalau permohonan kita belum dikabulkan, tetap bermohon pada Tuhan. Kalau iman kita belum terwujud, tetap punya iman, tetap bertindak sampai itu semuanya terwujud. Dan perempuan ini luar biasa, saudara. Dia
tersungkur di kaki Tuhan, dan di situ Tuhan berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, saat itu luar biasa. Perempuan yang bergerak dengan imannya tidak pernah menyerah disebutkan sebagai anakku. Dia menjadi anak Tuhan saat itu. Luar biasa, saudara. Terhadap yang lain Tuhan waktu itu tidak melakukan itu. Tapi kepada perempuan ini dia berkata, hai anakku. Pengangkatan sebagai anak adalah sesuatu yang luar biasa. Bukankah perempuan ini sudah dianggap najis? Perempuan ini dikucilkan, bahkan keluarganya pun menjauhkan dia. Tetapi saat dia punya iman yang tidak pernah menyerah, bergerak dengan imannya, maka terjadi lompatan, the next level yang luar biasa, yaitu perubahan. Orang yang dikucilkan saat itu menjadi anak Tuhan. Ini dahsyat, saudara. Perubahan yang secara total dari orang yang terbuang, terkucilkan, menjadi anak Tuhan. Bukankah kita juga dulu adalah orang-orang yang terbuang? Orang-orang yang berdosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun persoalan kita hari-hari ini, Tuhan sanggup menjawab kita. Apapun besarnya itu, apapun sukarnya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Perempuan ini sudah membuktikan bagaimana jawaban dari Tuhan itu sempurna. Di selanjutnya berkata begini, maka katanya kepadanya perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan dia adalah imannya. Jadi tanpa iman kepada Yesus, tanpa bergerak dengan iman, maka perempuan ini masih dalam sakitnya. Masih dalam penderitaannya, masih dalam pengucilannya. Tetapi imannya kepada Kristus, itu telah menyelamatkan engkau. Dia mengalami keselamatan di hadapan Tuhan. Bukan hanya kesembuhan. Apa artinya disembuhan tanpa keselamatan? Tapi dia mengalami berkat yang ganda. Karena iman yang tidak pernah menyerah, maka Yesus menjawab dengan sempurna, yaitu level ganda. Nah, sudah dikasih Tuhan. Lanjutnya berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitnya. Dia pergi dengan selamat, dengan kesembuhan, dan tidak sakit lagi. Nah, saudara, ada masa depan yang baru bagi perempuan ini. Ada hari yang baru, ada masa depan yang cerah. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus menjawab imannya. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengalami batu ginjal. Ada di ginjal dan ada di saluran. Di Medan sudah terdeteksi, tapi Ibu Dewi berkata, coba kita cek ke Pineng. Betul, cek ke Pineng, ada 2 batu. Lalu pada saat di Pineng, saya sudah sakit yang luar biasa. Berdiri salah, duduk salah, tidur pun salah. Saya berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau penyembuh yang ajaib. Aku bergerak, aku percaya Engkau. Meskipun aku ada di Pineng, kepercayaanku itu adalah kepada Tuhan. Nah, minggunya saya harus melayani di 2 tempat. Karena ada teman saya berkata, Pak, Bapak ke Pineng melayaninya pagi di sini, sore di sini. Saya kondisi sakit dan saya berkata, yes. Saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Saya percaya saya dapat melayani Tuhan di 2 kali di hari Minggu ini. Waktu saya pergi yang pertama, lalu pergi yang kedua, karena waktu mau operasi, mau laser, biayanya cukup tinggi. Dan saya berdoa kepada Tuhan tidak akan ada biaya apapun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya pergi ibadah pertama, Tuhan gerakan begini. Jangan ambil persembahan itu, persembahkan kembali ke gereja itu. Yang kedua juga sama, saya lagi butuh uang, saya lagi perlu uang untuk membayar itu. Nah, saya diberi uang banyak karena mereka tahu bahwa saya harus operasi. Ada uang banyak dan saya kembalikan memberkati gereja itu. Saya pulang dan paginya kembali ke rumah sakit. Tiba-tiba di rumah sakit dicek, batu itu tidak ada lagi.
dua batu tidak ada lagi. Amin. Saya berseru nama Tuhan. Tuhan luar biasa. Andaikan aku tidak memenuhi undangan Tuhan untuk melayani, mungkin saya harus operasi dengan sakit, dengan laser, biaya yang cukup besar. Tapi semuanya itu ditanggung oleh Tuhan. Yesus adalah jawaban daripada hidup kita. Oleh sebab itu jangan berhenti melayani. Jangan terhalang untuk melayani. Kadang-kadang kita mungkin terhalang, wah hujan deras, nggak gereja lah. Wah ada acara ini, acara ini. Utamakan Tuhan, maka Tuhan itu mengutamakan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Waktu ya orang tidak pernah menyerah dengan keadaan, Tuhan itu jawabannya. Beberapa waktu kira-kira berapa bulan yang lalu, saya telepon seseorang dan orang itu berkata, istri saya sedang sakit sudah setahun. Mobilnya sudah habis, rumah-rumahnya habis, usahanya tidak punya apa-apa lagi. Siapakah dia? Dia adalah orang di mana pertama kali saya mau buka gereja di satu tempat yang jauh, 7 jam dari Medan. Nah, dia adalah orang yang menyediakan rumahnya. Waktu itu ada sekitar 25 orang, cukup banyak. Setelah kami layani tinggal 20, minggu depannya tinggal 15, minggu depannya tinggal 10, minggu depannya tinggal 5, minggu depannya tinggal 1. Bapak ini. Sebuah pelayanan yang mengerikan, yang rasanya kegagalan yang luar biasa. Lalu saya berkata kepada Bapak ini, Pak, semuanya kok habis. Nggak ada yang mau ibadah. Padahal waktunya baru sebulan, udah habis, nggak ada lagi. Dia pun bingung, iya Pak, gimana caranya? Kita doa, kita menyembah Tuhan, kita minta Tuhan turun tangan, jiwa-jiwa itu dikembalikan. Beberapa waktu dikembalikan oleh Tuhan. Dan sekarang gereja itu sudah besar, teman saya yang saya suruh pegang di sana, dan gereja itu cukup maju 7 jam dari sini. Nah, Bapak ini telah mengawali dengan Tuhan. Rumahnya dipakai untuk Tuhan. Lalu istrinya sakit beberapa waktu yang lalu. Mereka tidak pernah menyerah, semua harta habis juga. Istrinya berseru, Bapak ini tetap melayani. Dalam kondisi yang sulit dia melayani, tidak ada uang lagi, nggak ada apa-apa lagi. Lalu saya telepon, oke, sakit ya, oke. Saya tidak bicara mau ke sana. Saya doa dan suruh pergi ke sana 7 jam dari Medan. Dan berkata, berkati keluarga ini. Kami sama ibu, ya Ibu Dewi pergi ke sana. Selama 7 jam di perjalanan, mereka kaget. Loh, kok sampai sini, Pak? Ya, kenapa nggak kasih kabar? Saya nggak mau ngabarin, saya mau surprise. Kita doa. Situasinya udah sulit, udah stroke, udah lupa semua. Kita doa kira-kira ada 1 jam bersama-sama mencoba ya untuk terus ya tidak menyerah, perkatakan firman Tuhan, dan tangannya mulai gerak waktu Ibu Dewi pegang tangannya mulai gerak lagi, dan dia bisa berdiri, bisa meloncat, bisa bergerak, dan hari itu juga terjadi satu mujizat kesembuhan yang luar biasa. Keluarga ini tetap melayan Tuhan dalam kondisi sulitnya luar biasa. Hari ini dijawab. Bagaimana Tuhan menjawab? Mengirim saya dan ibu pergi ke sana. 7 jam jauhnya. Tapi oleh iman mereka, Tuhan menggerakkan kami. Dan Tuhan sembuhkan orang itu. Katakan amin. Jangan bilang jauh, melayani jauh. Nggak perlu bilang jauh. Di Papua pun harus pergi. Dimanapun harus pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Karena Tuhan yang akan menjawab itu. Nah, saya akan akhiri dengan satu hal. Saudara, kalau kita dipanggil untuk melayani, jangan banyak alasan. Karena dalam pelayanan juga kita selalu ada jawaban daripada Tuhan. Satu hari, ada seorang masuk rumah sakit dan dinamakan kanker stadium tertinggi. Lalu gembalanya, pendetanya datang ke rumah sakit itu mendoakan. Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi sampai 1 minggu. Dan kondisi anak ini semakin buruk. Lalu di hari yang ke-7,
pendeta ini bawa satu vas bunga dengan bunga hidup yang sudah layu. Lalu ditaruh di meja, lalu ngobrol-ngobrol karena kondisinya sudah parah. Bapak ini izin pulang, saya pulang ya. Iya, diizinkan pulang. Sampai di pintu, anak ini berkata, Pak Pendeta, Pak, tolong sini. Pak Pendetanya balik lagi. Kenapa, nak? Pak Pendeta, saya mau tanya, Pak Pendeta. Mengapa Pak Pendeta membawa vas bunga hidup yang sudah layu? Biasanya orang membawa bunga itu yang segar. Tapi apa tujuannya Bapak membawa bunga yang layu ini? Nah, pendeta itu menjelaskan, kamu tahu, nak, saya nggak tahu juga. Kenapa doa-doa ini belum dijawab oleh Tuhan? Saya ingat pada waktu kamu masih SMA, saya sudah bicara sama kamu. Kamu mulai singer ya, kamu suaranya bagus. Dan kamu berkata, nanti saja Om, nanti saja Pak. Kemudian lulus SMA, saya bilang, kamu kan bisa main keyboard, ayolah melayani keyboard. Dia berkata, aku mau fokus dulu pada kuliah Pak. Oke, setelah masuk kuliah, Bapak ini berkata, ketua pemuda kita kan nggak ada, kamu boleh nggak menjadi ketua pemuda di gereja kita? Dia berkata, Pak, saya mau skripsi, nggak nggak ada waktu lagi. Oke lah. Setelah lulus kuliah, Bapak ini berkata, yuk kita melayani yuk. Kamu kan banyak potensi. Dia berkata, Pak, saya lagi cari kerja. Waktunya lagi nggak ada. Setelah dapat kerja, Bapak ini berkata, sudahlah ayo melayani, kamu udah lama kok nggak melayani. Anak ini berkata, saya sudah kerja Pak, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang, nggak ada waktu lagi. Nah itulah yang terjadi pada kamu. Kamu ini nggak punya waktu Tuhan, punya talenta, tapi nggak mau diberikan pada Tuhan. Setelah saat ini kamu dalam kondisi yang sangat sulit, yang sangat sakit, kamu berkata mau melayani Tuhan. Nah, sama dengan bunga ini. Kamu sudah layu seperti ini. Layakkah Tuhan kita berikan sesuatu yang layu? Pantaskah bunga ini kuberikan padamu karena sudah layu? Enggak layak sebenarnya. Tapi ini gambarkan bahwa kamu sudah layu, maka kamu memberikan pada Tuhan. Kamu tunggu dulu masuk rumah sakit, sakit parah, baru mau melayani Tuhan. Makanya ini nggak ada jawaban kan. Sampai sekarang saya sudah berdoa seperti apa. Anak ini mulai mengerti dan ya ampun Pak Pendeta, saya salah. Selama ini saya diminta melayani, tapi saya asik. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Setelah kondisi seperti ini, saya sudah layu seperti bunga ini. Saya baru rindu untuk melayani. Ampuni ya Pak Pendeta, doa sama Tuhan. Berdoa mereka minta ampun sama Tuhan. Dan baru saat itu Tuhan jawab, anak ini disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita cari Tuhan setiap hari untuk menemukan jawaban. Nggak usah nunggu cancer dulu. Nggak usah nunggu susah dulu. Nggak usah nunggu jatuh dulu. Nggak usah nunggu gagal dan bangkrut dulu. Baru cari Tuhan. Hari ini juga seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia hanya satu hal, percaya dengan imannya, bergerak mencari Tuhan dengan tidak pernah menyerah. Lalu Tuhan menjawab dengan kesembuhan dan keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita hari ini mengalami kesembuhan di segala hal. Kita mengalami kelegaan, kita mengalami kekuatan seperti janji Tuhan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan, kekuatan, kesembuhan, mujizat bagi kita semuanya. Yesus adalah jawaban bagi kita, bukan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan dan disampaikan. Kami percaya melalui kisah daripada perempuan yang pendarahan 12 tahun yang lamanya, uangnya sudah habis, kondisinya tidak semakin baik. Dia mencari jawaban dari dunia tetapi tidak menemukan apa-apa. Tapi setelah memiliki iman kepada Yesus, dia bergerak tanpa menyerah.
dengan segala keadaan. Dan apa yang terjadi, Tuhan menjawab, dia disembuhkan dan diselamatkan. Dia saat ini mengalami lompatan karena Tuhan berkata, hai anakku, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ahli waris kerajaan surga. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus sumber jawabannya. Berkati Tuhan Pak Livius, Ibu, keluarga besarnya, Ibu Eli, suami, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, semua tim doa Papua ini kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman, dan hanya satu-satunya Yesus adalah jawaban bagi hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami silakan. Amin. Luar Amin. biasa. Ya, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, haleluya. Sungguh-sungguh kita semuanya diberkati. Satu khotbah, namun adalah juga bersaksi tentang pengalaman hidup, apa yang dihidupi. Luar biasa Pak Pendeta, imannya sudah menyembuhkan dia. Sama seperti tadi kesaksian di firman Tuhan, iman wanita itu telah menyembuhkan dia. Dan ya sangat diberkati dengan istilah bahwa dengan iman, karena kita beriman, lalu kita dipanggil sebagai anakku. Luar biasa, Amin. puji Tuhan. Kalau ada yang dalam doa-doanya, lalu dapat pengalaman, Tuhan bilang anakku, haleluya. Itu firman Tuhan hari ini bicara bahwa Tuhan sampai bilang panggil kita anakku, karena begitu Amin. kuat, karena begitu besar iman percaya kita kepadanya. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau saya sendiri banyak catatan di sini. Saya percaya Bapak Ibu juga banyak catatan ya yang digaris bawahi untuk kita terus mau belajar. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Octavianus. Baik Bapak Ibu, kita akan buka ruang untuk saling berbagi. Namun sebelumnya saya berikan kesempatan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Livius Biniluk. Kita juga ingin mendengar bagaimana berkat-berkat Tuhan. Silakan Pak Pendeta Livius. Wah, saya mau komentar apa lagi ini? Octavianus luar biasa, anak muda. Tepuk tangan untuk. Jadi ya, tepuk tangan. Inilah artinya khotbah dari kehidupan. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Jadi kalau orang mengalami firman, itu sampaikan sesuatu yang dialami oleh diri sendiri. Itu hidup, powerful. Dan saya nikmati apa yang disampaikan oleh pendeta yang luar biasa, Octavianus. Istrinya namanya Dewi Panjaitan. Luar biasa. Jadi ya saya menikmati saja dan semua luar biasa. Dia sendiri mengalami batu kok bisa hilang, luar biasa. Ya karena memang dia minta. Nah itu. Terus orang lain yang membutuhkan, Tuhan utus mereka dua berjalan kaki. Naikkan mobil sampai 7 jam. Wah itu jauh sekali. Luar biasa itu. Kalau itu dari Jakarta ke Semarang. Itu jauh, luar biasa. Jadi ya itulah kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah memberkati, seperti itu yang kita alami. Pengalaman bersama Tuhan memang berbeda-beda, ya luar biasa. Jadi yang penting dalam segala situasi fokus tetap kepada Allah. Nah itu penting sekali, fokus kepada Allah, jangan fokus kepada masalah. Nah itu penting, itu yang tadi beliau sampaikan. Saat dia lagi menderita diundang untuk khotbah 2 tempat, kan lucu itu. Aduh, itu Cok bisa sampaikan, saya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, jadi jangan dulu khotbah. Kadang besok itu mau operasi, kan bisa. Tapi dia tetap jalan dengan iman. Akhirnya selesai pelayanan, hari Senin periksa, batu hilang. Haleluya, puji Tuhan. Itulah, itu iman dan berbuat. Jadi dia fokus melayani. Maka Tuhan fokus dengan pergumulannya selesai. Dan luar biasa. Jadi
Ya memang Tuhan lakukan hal-hal seperti ini berbeda-beda dalam kehidupan. Ya, kehidupan kita mengiringi Tuhan itu memang pengalamannya berbeda-beda. Ya, jadi eh, hanya kita bersyukur dan fokus terus melayani. Nah, satu topik itu kita sudah sakit-sakitan atau apa, atau ada masalah, baru ambil komitmen untuk melayani. Itu tadi beliau tekankan beberapa poin itu. Ya, ya itulah manusia. Jadi lebih baik sehat walafiat, selagi masih muda, menyerahkan diri full melayani Tuhan itu lebih baik. Ya, itu. Tapi banyak orang memang tidak pakai ayat Matius 6 ayat 33 yang sering saya sampaikan itu. Mereka bacanya terbalik. Jadi terbalik. Kebutuhannya dulu, baru nanti sudah tua sisa-sisa baru kasih ke Tuhan. Nah, seperti itu. Akhirnya ya sedikit terjadi pergumulan. Sedikit apa masalah komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini pelayanan. Kenapa saya tidak dijawab, tidak didengar oleh Tuhan? Ya, ya karena Tuhan juga dapat sisa-sisa. Jadi tapi tidak itu tidak. Tapi maksudnya tadi poin utama itu jangan dulu mengalami sesuatu baru komitmen untuk berdoa dan melayani. Nah, itu saya dapat catatan luar biasa. Berapa kali saya sampaikan ya, saya sampaikan eh, sejak masih muda usiaku sampai sekarang memang Tuhan suruh saya full melayani. Nah, jadi berapa kali saya khotbah katakan bahwa saya puas secara manusia di ladang Tuhan secara manusia umur sampai sekarang ini tapi saya puas ya. Dalam berapa kali khotbah juga saya sampaikan kalau saya baca Paulus punya pelayanan itu luar biasa. Baca surat-suratnya, perjalanan pelayanannya, wow luar biasa. Tapi sebagian kecil dari pelayanan Paulus itu saya pribadi mengalami hal-hal yang ditulis oleh Paulus. Sekecil, bukan wah, hebat itu tidak, tapi apa yang saya alami ditulis oleh Paulus dan itu menjadi hidup dalam kehidupan saya. Ya, itu. Jadi kadang-kadang juga saya ke Israel, apa yang ditulis di Alkitab berjalan di tempat-tempat itu, apa memang benar tempat itu atau tidak itu nanti baru tahu dan tidak penting, tapi di sana sudah dibuat seperti itu dan saya jalan. Nah, saya rencana mau kunjungi perjalanan Paulus di Asia Kecil, Asia Besar. Ah, tapi belum jadi. Aduh, waktunya belum ada. Hmm. Jadi perjalanan pelayanan waktu itu seperti hamba Tuhan katakan 7 jam karena memang suara Tuhan sangat kencang harus pergi ke sana untuk mendoakan orang itu. Dan itu mereka dua suami istri tidak tahan harus pergi. Nah, seperti itu. Itulah cara kerja Tuhan. Nah, Paulus juga seperti itu. Dia harus pergi berjalan kaki atau naik kapal, mungkin lapar, wah macam-macam. Tapi tetap terus fokus melayani luar biasa. Jadi ya terima kasih untuk menguatkan kita semua. Kita di pendoa-pendoa di sini itu orang-orang hebat semua. Jadi apa yang disampaikan ini memang menambah kuatkan kita semua ini. Sudah mengalami kesaksian seperti yang disampaikan ya oleh hamba Tuhan. Jadi tambah hidup, tambah hidup. Jadi terima kasih hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi hamba Tuhan dengan istrimu Dewi diundang oleh Lili. Kalau ke Jakarta jangan lupa ke Lili. Ada yang menyimak. Haleluya. Iya. Itu undangan juga, Nah, nanti apa yang akan terjadi di situ nanti kalian dua akan tahu. Nah, Ibu Lili, Pak Lipius juga masih di Jakarta, Bu. Boleh diundang, Bu. Ah, kita sudah atur. Itu lihat senyuman Ibu Lili beda itu. Nah, kita sudah atur. Jadi Tuhan utus orang-orang yang memang sudah khusus. Begitu ya Ibu Purnama toh. Ibu Purnama toh lagi.
Aduh, Purnama luar biasa. Jadi ya sudah, menikmati saja, menikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi tetap fokus melayani Tuhan. Kalau disuruh pergi kemana untuk pergi doakan Tuhan suruh berangkat. Pasti di sana ada mujizat. Pasti di Amin. sana ada terobosan. Pasti di Amin. sana ada berkat. Tuhan Amin. mau buat sesuatu. Selagi kita Amin. masih sehat, kuat, dan ini. Seperti saya bilang tadi, saya sudah masuk keluar kampung Pulau Jawa. Orang Jawa sendiri belum pernah. Sampai dari Madura sampai Baduy Dalam. Sebagian berjalan kaki. Tadi saya dengan istri berjalan kaki ke satu tempat. Baru lihat di situ ada orang bawa sepeda, gerobak. Baru jualan teh, batang tebu. Masih ada batang-batangnya. Saya kasih tahu istri saya, dulu dari Jogja naik sepeda bekas Belanda saya beli waktu itu, dan saya pakai itu dari Jogja menuju Sragen. Baru haus, berhenti di tengah kebun teh. Kami masuk di dalam kebun itu. Ya, ini jangan bilang ini ambil orang punya sembarang, saya tidak tahu. Pokoknya haus, kebun besar kita masuk. Oh, di situ kebun pertanian, tebu, kebun tebu. Istri saya ingatkan, kebun tebu pemerintah punya yang di Tegal, Klaten, besar itu. Ya, saya bilang begini. Waktu itu saya haus. Saya karena tidak ada orang di situ, ya sudah mau kasih tahu siapa, saya masuk ambil dan makan duduk di pinggir jalan. Ya, tebu seperti ini saya pernah makan. Nah, karena memang waktu mau berangkat tidak ada uang untuk kita breakfast atau sarapan pagi. Jadi ya sudah, yang penting ada tenaga untuk bisa gayung itu sepeda. Nanti pulang dari Sragen kembali ke Jogja. Kalau orang pernah di Jogja itu dari Jogja ke Klaten, Kartosuro, Solo, baru ke kota Sragen. Dari kota Sragen harus dayung sepeda masuk lagi, naik lagi ke Sambirejo. Sambirejo itu agak mendaki dan itu butuh tenaga, tapi semua sudah dijalani. Sampai di sana jiwa-jiwa menunggu. Ya, jiwa-jiwa menunggu. Jiwa-jiwa yang ada di sana itu, mereka anggap kami itu dokter, mereka anggap kami itu serba bisa. Wow, mereka tidak tahu perjuangan, perjalanan, dan lain-lain. Nggak tahu. Mereka tidak tahu saya capek, nggak ada. Mereka tidak ada urusan untuk mereka. Mereka hanya mau, Bapak, nanti doakan anak ini. Bapak, nanti kita pergi ke rumah itu. Ya, wow, luar biasa. Sampai kadang-kadang sampai subuh, baru kita bisa tidur. Dari kampung naik lagi ke bukit apa namanya itu, sambil dari Jatirejo naik lagi di atas itu ada waduk besar. Di pinggir di bawahnya itu ada kampung. Ya, wah, dan luar biasa. Jadi saya senang sekali kalau memang suara Tuhan, Tuhan yang utus dalam perjalanan itu, dalam perjalanan masuk kampung keluar kampung itu memang mujizat luar biasa. Karena Tuhan yang suruh, seperti tadi. Tuhan yang suruh, jadi di sana mujizat terjadi. Pernah saya bersaksi itu. Masuk dari Tasikmalaya, Pak Julius Ishak mengutus kami masuk. Baru saya dapat tempatnya di Banjaran. Banjaran itu tempatnya Pak Kartosuwiryo. Kalau orang tahu Kartosuwiryo itu, istrinya masih hidup di Banjaran. Jadi sampai di sana saya sendiri diutus. Kami ada sekian orang, satu ke Balareja, satu ke Sadabumi, satu ke ini, satu ke itu, satu ke Majenang, satu ke Banjar. Saya sendiri diutus ke tempat itu, tempat yang memang agak jauh dari gunung turun ini. Ya, wow, luar biasa. Terus mereka tidak kasih tahu saya tempat itu orangnya Pak Kartosuwiryo agak keras. Mereka pokoknya Pak Julius Ishak doakan kami dan berangkat. Udah berangkat saja. Ya, sampai di sana Tuhan lakukan mujizat. Karena Tuhan yang utus, saya pergi saja. Tempat di mana harus numpang tidak tahu. Sampai di sana ya lagi jalan-jalan ada yang kasih tahu, terus ini akhirnya Tuhan kasih hibah ke rumah Pak Lurah.
atau desa waktu itu. Saya pergi ke rumah Pak Desa, ya akhirnya desa itu terima saya. Bapak ke sini bikin apa? Wah, saya ini bawa proyek besar. Wah, dia pikir proyek apa namanya, pekerjaan bisnis dunia gitu. Jadi saya dengan semangat proyek besar yang saya bawa, yaitu proyek Amanat Agung. Nah, itu kebetulan salah satu pembicara dari Amerika kasih ceramah tentang Great Commission. This is big project. Jadi saya masih racun itu masih di otak saya bahwa proyek Amanat Agung itu proyek besar Allah yang harus dibawa ke setiap kampung. Jadi saya masih bawa semangat itu. Kasih tahu orang di kampung itu, saya bilang proyek besar yang saya bawa. Oke, bagus. Kita mau kerja. Akhirnya baru jelaskan, ya sudah Amanat Agung Kristus. Baru terjadi komunikasi agak dingin. Dia mulai agak dingin. Dia bilang di sini mayoritas Kristen, Islam. Jadi tidak bisa Bapak Pendeta, Bapak. Jadi kita begini-begini. Sementara begitu, anaknya umur sudah 38 tahun, pernah bekerja di Jakarta, di rumahnya orang Batak, dan orang Batak itu Kristen. Dia tahu nama Yesus, orang doakan dalam nama Yesus itu sembuh. Itu dia ingat semua waktu dia bekerja dengan orang Batak. Itu menurut orang itu langsung. Dia tidak sebut nama orang itu, tapi dia bilang orang Batak. Jadi anak ini sudah bawa ke rumah sakit, tidak, tolong mereka bawa ke tempat-tempat yang biasa, dukun-dukun dan lain-lain, semua tidak tertolong. Akhirnya menyerah, jualan yang sama seperti tadi pendeta sampaikan, habis semua, orang tua menyerah. Sampai jual lahan, ladang, berhenti. Jadi saya sendiri orang dari gereja yang bukan gereja yang dalam nama Yesus ini, itu tidak. Kesembuhan juga biasa-biasa. Jadi saya tidak ada pikiran, wah ini itu. Waktu kita diutus juga, di sana akan terjadi kesembuhan, ini juga tidak ada. Di Tiranus juga biasa saja, sekolah kami. Ya sekolah kami pokoknya mengandalkan firman, jalan. Jadi begitu orang itu dari kamar, dia buka pintu, dia dengar saya cerita tentang proyek itu dan Kristus begini, saya injili bapaknya, baru dia keluar pelan-pelan merayap sampai di pintu. Terus dari pintu dia bilang pakai bahasa Sunda ke bapaknya, saya mau didoakan oleh tamu itu. Doakan saya di dalam nama Yesus. Bapaknya kaget, mamanya juga kaget, saya juga kaget. Ya, semua kaget karena ini di luar dari saya ini. Sampai keluar, paha besar ini bisul luar biasa, Ya, karena tidak bersihkan sudah ini, jadi agak sedikit bau juga, lumayan. Karena ruangan itu agak sempit memang. Jadi dia sampai di situ, akhirnya ya terjadi komunikasi dalam hati saya, akhirnya Roh Kudus bilang doa. Dia pasti mengalami kesembuhan. Tapi layani dulu imannya, rohaninya. Ya akhirnya saya injili lah. Bicara tentang Injil dan lain-lain. Bapak dengan mamanya itu menyerah. Mereka umur sudah 50-an ke atas orang tuanya. Jadi menyerah, tapi saya terus komunikasi dengan bapak mamanya. Mereka ini tidak. Saya kasih tahu. Yesus bisa sembuhkan. Pokoknya percaya diri tinggi. Itu juga aneh gitu. Aneh karena ini hal-hal yang belum pernah saya juga ini. Biasa di mana-mana ada, tapi itu tidak biasa-biasa. Sampai selesai ya doa dan lain-lain, Tuhan sembuhkan dia. Bisul itu, saya bilang begini, kamu percaya Yesus dan terima Yesus. Ini juga bapaknya, mamanya. Mamanya diam, tidak mau buka mulut untuk terima Yesus. Bapaknya bilang, ya saya percaya. Ya, tapi buka hati terima Yesus di hatimu. Ya, hanya ya saja. Tapi anak laki-laki ini, dia bilang, saya terima Gusti Yesus dalam bahasa Sunda. Dengan bahasa Indonesia dia tambah lagi. Ya sudah, kalau begitu kamu berdoa sendiri untuk bisulmu. Bapak yang doakan, tidak. Kamu doa sendiri karena kamu sudah percaya Gusti Yesus. Dan itu terjadi luar biasa. Pecah dan sampai bau darah keluar. Aduh, luar biasa. Saya mengalami hal itu.
Jadi memang kalau Tuhan yang utus ke daerah yang tidak ini, ya pergi saja. Nah, waktu itu dalam perjalanan saya juga pikir, kenapa yang lain-lain tempat begini-begini kok saya diutus tempat yang jauh. Sampai di sana seperti itu. Satu minggu itu pelayanan 48 orang bertobat. Akhirnya Natal pas Desember saya bawa mereka ke Majenang. Pendeta Rubin di situ, bukan Robin Adi, tapi ada Robin lagi, petinju dia bertobat, jadi gembala GBI di situ. Saya bawa mereka dengan trek, dengan keluarga, semua orang tahu. Nah, ini kesaksian dulu ya. Semua orang tahu gempar di Banjaran. Selesai ibadah, jemaat di Majenang itu kasih segala macam makanan, buku, Alkitab, pakaian, trek penuh. Kembali lagi. Diketahui semua orang. Udah saya diserang habis. Besok malamnya saya diserang luar biasa. Dari situ baru saya masuk ke istana, ketemu dengan Sudarmono. Itu Wapres Sudarmono. Kalian yang lain anak-anak muda tidak tahu. Jadi waktu itu Pak Sudarmono Wapres, Pak Soeharto, almarhum. Jadi begitu saya diserang sampai, pihak keamanan juga tidak bela saya. Naik-naik. Saya kontak dengan Wapres langsung. Dan Wapres perintahkan langsung sampai Gubernur Jawa Tengah. Dan ini langsung Panglima perintah turun. Luar biasa. Akhirnya sekarang di situ ada pos, ada gereja. Yang itu. Jadi intinya Tuhan yang perintah di sana itu ada hal-hal yang Tuhan akan buat dalam pelayanan kita masing-masing. Jadi saya senang sekali khotbah yang baru sampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Ya, kita terus fokus melayani Tuhan dan juga tadi firman Tuhan sudah sampaikan ayat-ayat itu. Ya, puji Tuhan. Jadi sedikit kesaksian itu menjadi berkat juga buat kita dan juga kesaksian tadi Pak Pendeta luar biasa. Batu ginjal ya langsung hilang itu mujizat luar biasa. Saya pernah juga dibilang batu ginjal suruh minum air kelapa 7 hari. Dan saya minum air kelapa terus, setelah cek memang hilang juga ya. Tapi doa jalan juga. Aduh luar biasa, laki-laki ini suka senang batu-batu ginjal ini yang luar biasa ini. Oke, puji Tuhan. Jadi senang sekali kesaksian-kesaksian bagus untuk kita semua sore hari ini. Mari Ibu Eli silakan. Ya, kesaksian semua sudah kita dengar, terus api doa dan penginjilan terus menyala dalam kehidupan kita sampai dia datang. Dia sebentar lagi datang. Jadi jangan menyerah karena kondisi apapun yang kita alami. Apapun yang kita alami itu biasa. Sekali lagi dengar, apapun yang kita alami itu biasa. Nah itulah yang surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 31 sampai di bawah itu. Kelaparan kah, penderitaan kah, apapun, nyawa pun, aku tidak peduli. Aku orang sudah menang dari semua. Suara harus pelan-pelan karena ini sudah banyak orang di sini. Itu, ya, itulah Anda dan saya. Jadi Anda dan saya itu orang, pokoknya orang-orang pemenang. Jadi tidak perlu khawatir. Apapun yang kamu pikirkan, doakan semua Tuhan. Itu kan tadi doa khotbahnya tadi, temanya juga sudah. Jawaban semua ada di situ. Yesuslah jawaban satu-satunya untuk orang percaya, termasuk Anda dan saya. Itu sebabnya kalau Tuhan sedang buat sesuatu, jangan terpesona sampai lupa ini. Biasa saja. Karena Tuhan sayang kamu dan Tuhan buat pasti terbaik. Sekali lagi, Tuhan buat pasti terbaik. Ya, itu. Dan itulah berkat. Itu juga yang Paulus sampaikan Tesalonika pasal berapa itu? Bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah. Itu terima kasih untuk hafal. Saya sudah mulai lupa-lupa atau kemarin sudah dengar. Ibu Purnama sudah dengar, jadi Ibu Purnama sambung. Itu penting sekali. Jadi
mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang karena itu Anda dan saya dipanggil. Jadi sudah, jangan lihat teman lain, jangan lihat orang lain, jangan lihat ke atas, maksudnya orang-orang yang hebat-hebat di atas. Nggak usah, kamu jalan-jalan aja, kerjakan. Pada waktunya kamu juga akan ke sana, kamu juga akan naik. Jadi kalau kamu lihat orang yang ke depan, orang-orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, itu seperti seolah-olah visi Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Nah itu visi Tuhan. Pokok dia bisa, saya juga bisa. Ya memang kamu bisa, hanya momentumnya belum, waktunya belum. Jadi jangan mau lari cepat sampai bensin habis. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pada waktunya Tuhan buat. Kesetiaan akan membuktikan apa yang Tuhan rencanakan. Yeremia 29 ayat 11. Itu akan datang kepadamu. Dan juga Kolose 1 ayat 29 sering saya katakan. Misteri Allah yang tersimpan dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan dibukakan bagi orang-orang kudusnya. Misteri itu sesuatu planning, sesuatu harta karun yang disimpan oleh Tuhan. Yang dibukakan, diberikan, dinyatakan kepada orang-orang pilihan. Ya termasuk kamu dan saya. Jadi sudah masuk, tenggelam di dalamnya, nikmati selagi Yesus belum datang. Sebentar lagi dia datang. Saya berdoa, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau kami ada saat ini. Karena Engkau juga kami mendengar firman-Mu. Karena Engkau juga kami dengar kesaksian. Kami bersyukur semua yang Kau kerjakan di tengah-tengah hamba-hamba-Mu. Pendeta Octavianus, Purnama, Lili, ada semua yang hadir di sini, yang pakai topi ini, Stephen Imbiri, semua Tuhan kerjakan semua terbaik. Kami bersyukur untuk itu semua. Oleh karena itu Tuhan, ini kami, pegang kami dan bawa kami tenggelam di dalam-Mu dan mengalami terobosan yang satu dengan terobosan-terobosan yang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya kami mau terima berkat dari-Mu. Berkat berlimpah di dalam Allah Bapa, berkat di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan berkat di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua hari ini sampai Yesus datang menjemput orang-orang percaya, yaitu kami dan orang lain. Dalam nama-Mu kami sudah menerima berkat-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Doa-doanya, terima kasih juga untuk berkat yang kita sudah tangkap semuanya pada malam hari ini. Puji Tuhan.